Oke, halo adik sekalian. Hari ini kita akan belajar PHP yang ke-8. Topik kita hari ini adalah menyimpan data ke dalam tabel yang ada di database. Nah, sebagai pengantar, langkah selanjutnya setelah kita memahami penggunaan perintah SQL adalah membuat koneksi database dengan program PHP itu sendiri. Nah, untuk memudahkan dalam perubahan perintah pada koneksi database, biasanya kita menciptakan file khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara script dan database. Algoritma. Nah, yang pertama kita rancang database. Nah, ini adalah contoh. Nama database kita di sini adalah biodata 13. Nama tabel kita adalah bio. Nah, sebelum kita merancang database, kita aktifkan dulu start Apache kita dari PHP Triad. Kita pilih di sini PHP Triad, kemudian kita klik sini start Apache. Kalau sudah ini kita minimaliskan saja. Kemudian kita aktifkan MySQLD. Selanjutnya kita aktifkan juga di sini MySQLD dari PHP Triad. Kita cari sini PHP Triad. Kemudian kita pilih MySQLD. Kalau nggak bisa MySQLD, kamu boleh pilih MySQLD NT. Oke, tampilannya akan hilang sekejap. Kemudian kita buka web browser kita. Oke, di sini kita ketikkan di sini localhost PHP admin. Ini seperti pertemuan 7 kemarin. Jadi kita ketikkan di sini localhost PHP admin. Saya ulangi, kita ketikkan di sini localhost/php admin. Kalau sudah, di sini langsung muncul bacaannya create new database. Kita ketikkan database tadi kita, nama database kita tadi adalah biodata 13. Jadi kita ketikkan di sini biodata, biasakan gunakan huruf non kapital atau huruf kecil. Biodata 13, kemudian kita klik tombol create-nya. Nah, database kita udah muncul, namanya database kita di sebelah kiri. Di sini namanya adalah biodata 13. Sekarang kita tinggal membuat tabel. Di sini ada bacaannya create new table on database bio 13. Nama tabel kita di sini adalah bio. Jadi nama tabel kita ada bio. Filenya di sini ada 5, ada NIS, ada nama, ada alamat, ada mapel, dan ada nilai. Di sini kita buat tipe datanya adalah varchar, kecuali untuk nilai kita buat adalah integer atau int. Jadi kita buat di sini tadi bio. File itu berarti jumlah filenya tadi itu ada 5. Ada NIS, nama, alamat, mapel, dan nilai. Jadi kita ketikkan di sini 5, kemudian kita klik go. Maka kita ketikkan tadi di sini ada NIS, ada nama, oke. Ini dia, tadi ada alamat, kemudian ada mapel, dan ada nilai. Ini kita buat varchar, untuk nama juga varchar, alamat juga kita kasih varchar, mapelnya juga kita kasih varchar, kecuali nilai kita kasih int. Untuk lengthnya, ini kita buat itu ada 10, namanya kita buat 30, alamatnya juga sama 30, mapelnya kita buat 10, nilainya kita buat 3. Jadi untuk fill, tipe, dan length itu wajib kamu buat. Kalau sudah kita klik save, nah di sini tombol browse-nya belum aktif. Nanti ini akan aktif, jadi kita mengisi datanya tidak melalui di PHP admin, tapi nanti kita rancang sebuah form, kita jalankan di web browser, kemudian nanti kita klik simpan. Nah, datanya nanti akan tersimpan secara otomatis ke sini. Selanjutnya kita akan merancang sebuah form. Jadi form ini nanti kita akan isi. Nanti data yang kita isi ini akan tersimpan di tabel yang kita buat di database tadi. Oke, di sini NIS, nama, alamat, mata kuliah. Oke, nanti kita ganti sini mata pelajaran atau mapel. Kemudian nilai, ini bukan tema makul ya, tapi tema apel. Kemudian ini nanti pakai tombol text box. Kemudian di sini adalah proses simpan titik PHP. Jadi proses simpan titik PHP ini adalah nanti berisi kode program untuk menyimpan data-data atau file-file di sini ke dalam tabel.
Nah, nama halaman kita nanti kita simpan di C Apache htdocs, namanya adalah form8.php. Kita buka Dreamweaver kita. Jadi kita pilih sini PHP. Kita simpan di C Apache htdocs, nama halaman kita adalah form8.php. Tunggu sebentar. File, save as. Kita cari drive C-nya. Kita simpan di Apache, kemudian htdocs, kemudian nama filenya adalah form8.php. Kita klik tombol save. Nah, kita ke desain. Kita klik dari sini insert form, kemudian kita klik lagi formnya. Jadi yang merah-merah ini adalah namanya form. Biar dia lebih menarik tampilannya, kita pakai table. Kita buat rows-nya ada 7, kolomnya 2, kemudian kita okekan. Kita kasih perataan yang di tengah. Ini kita gabungkan saja. Kita klik di sini table merge cells. Kita buat formulir. Oke, kita buat di sini input biodata siswa. Kalau kurang besar, kita boleh besarkan di sini. Ini boleh kita tarik. Kemudian kita kasih ini bold. Oke, pastikan file yang di sini sama nanti dengan ada yang di file database kamu. Jadi jangan beda. Nah, di sini tadi kita ada NIS, ada nama, ada alamat, ada mata pelajaran, ada nilai. Untuk dapat menginput datanya, kita pakai di sini text box. Caranya dari menu insert, pilih form, kita pilih sini namanya text field. Kemudian kita okekan. Nah, untuk nama, alamat, mata pelajaran sama nilai itu juga sama. Cara cepatnya kita copy saja. Klik kanan di text field tadi, kemudian kamu pilih sini copy, kemudian pastikan di nama. Kamu klik sini paste, klik kanan paste, di alamat juga klik kanan paste atau kamu tekan Ctrl V di keyboard. Oke. Nah, di sini ada pemberian nama objek, nama filenya. Kita buat sini tenis, t nama, t alamat. Ini kita buat t mapel dan t nilai supaya nanti nama-nama objek ini dikatakan yang khusus kita simpan. Tandai text filenya. Kemudian di sini kamu ganti text filenya, di sini kamu ganti namanya jadi tenis dan biasakan menggunakan huruf kecil atau non kapital. Di t nama juga, kemudian di alamat, kemudian t mapel karena tadi di tabel kita ada mata pelajaran, kemudian di sini t nilai. Nah, itu di sini kita buat tombol, jadi supaya dapat dikirim, kita buat namanya button. Dari insert kita pilih form, kemudian kamu pilih sini namanya button, kemudian kamu okekan. Nah, kita buat dua, satu untuk tombol kirim, ini kita copy dulu, kemudian kita pastikan. Satu untuk batalkannya. Jadi di sini tombol submit di sini kita ganti di sini menjadi namanya simpan. Di sini tombolnya actionnya submit. Kemudian yang kedua kita klik sini value-nya kita ketik di sini batal. Tapi sini kita buat di sini namanya reset form. Jadi pada saat kamu klik tombol batal, semua isian datamu di sini akan dikosongkan. Kalau sudah, tadi kita buat action-nya, kamu double klik yang titik merah-merah atau namanya dikatakan form.
Ini kita tarik ke atas, kalau nggak nampak propertiesnya, kamu klik segitiga yang hitam ini. Nah, actionnya tadi, di sini actionnya adalah proses simpan titik PHP. Jadi kita buat sebuah link untuk kode programnya. Kita buat sini proses simpan titik PHP. Kita enter. Kita Ctrl S, maka halamannya kita tambah satu lagi untuk si proses simpan titik PHP. Kamu tekan Ctrl N atau File, New, pilih sini PHP, kita simpan dengan nama tadi yang kita buat actionnya tadi. Kita simpan di C Apache htdocs, namanya adalah proses simpan titik PHP. Kemudian kita klik tombol save-nya. Oke. Nah, setelah udah kamu tambahkan halaman untuk kode program, setelah kamu simpan di C Apache htdocs, namanya adalah proses simpan titik PHP. Kemudian kita akan menjelaskan, kita akan membuat kode program. Sebelumnya Bang akan menjelaskan kode programnya. Terlebih dahulu kita ketikkan di sini di bagian kode ini, kita hapus dulu Ctrl A delete. Kita buka tab pembuka PHP, kemudian di sini enter. Nah, di kode yang pertama itu ada namanya MySQL underscore connect. Ini peti gandanya ada sebanyak 3 kali ya, tanpa spasi. Nah, ini gunanya adalah untuk membuat atau membuka koneksi ke suatu server namanya MySQL. Nah, peti ganda yang pertama di sini, yang saya kasih warna hitam di sini, itu digunakan sebagai hostname yang merupakan nama server MySQL. Kita kosongkan saja, makanya di sini tidak ada isinya. Yang kedua yang saya kasih warna merah di sini itu adalah namanya untuk username, merupakan nama pemakai yang digunakan untuk melakukan namanya koneksi. Nah, peti ganda yang ketiga adalah password, merupakan kata sandi yang kita gunakan untuk username tersebut. Sekarang kita ketikkan di sini MySQL underscore connect, buka kurung, peti gandanya tadi sebanyak 3 kali. Tutup kurung, titik koma. Oke, kode program yang kedua ada namanya MySQL select db dalam kurung peti ganda nama database-nya. Nah, ini digunakan untuk memilih database yang akan kamu pakai. Contohnya adalah MySQL select db, tadi nama database kita adalah biodata 13. Jadi kita ketikkan di sini MySQL select underscore db buka kurung peti ganda biodata 13. Tadi nama database kita adalah biodata 13. Kemudian di sini adalah MySQL query atau perintah SQL yang digunakan untuk memilih database yang kita gunakan atau memanipulasi data kita ke dalam database. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel yang ada kita buat berdasarkan dari yang ada di tabel database kita. Jadi tadi ada 5, maka kita deklarasikan juga ada 5 variabelnya. Yang tadi yang pertama itu ada nis, kita buat sini contohnya adalah string nis sama dengan string underscore, metode tadi yang kita gunakan adalah post. Kemudian nama objek kita yang ada di field form tadi adalah tenis. Jadi variabel untuk si nis itu kita ambil dari field tenis. Kemudian ada tadi namanya tnama. Nah, ada di sini tadi. Ini ada nis, tenis, ada tnama, ada talamat, ada tmapel, dan ada tnilai. Jadi kita buat. Kemudian selanjutnya di sini ada string nama, string underscore post. Kemudian di sini tnama. Kemudian string alamat sama dengan string underscore post. Kemudian di sini nama objeknya adalah t alamat. Kemudian selanjutnya di sini ada string mapel sama dengan string underscore post t mapel, dan yang terakhir adalah nilai.
Nah, pastikan di sini pausnya itu adalah menggunakan huruf kapital dan biasanya dia muncul secara otomatis. Kemudian kita akan membuat kode program menggunakan perintah SQL untuk menyimpan datanya dari form tadi yang di sini. Jadi pada saat kita klik simpan, dia nanti akan tersimpan ke dalam tabel kita. Kode programnya adalah mysql underscore query buka kurung peti ganda. Ini yang bersama dengan kode program kita yang di VB. Ini juga di pertemuan 7 sudah saya jelaskan secara manual kemarin. Insert into nama tabel kita adalah tadi bio, kemudian values tulisan ya, baru nama variabel yang tadi kita gunakan. Ada ini buka kurung petik tunggal, ada string nis, tutup kurung, petik tunggal lagi, kemudian ada string nama, kemudian ada string alamat, kemudian ada string maple, dan yang terakhir ada string nilai. Tutup kurung, dan tadi kita awali dengan peti ganda, maka kita tutup lagi dengan peti ganda, kemudian tutup kurung dan titik koma. Supaya nanti ada bacaannya, kita cetak sini echo, kemudian kita buat pesannya, data Anda sudah tersimpan. Kemudian kita tutup dengan tag penutup PHP. Sekarang kita simpan. Oke, sekarang coba yang kita jalankan adalah form 8.php. Kita buka lagi Mozilla kita. Cara menjalankannya di sini adalah localhost, kemudian nama halaman kita tadi Dreamweaver, form 8.php. Jadi cara menjalankannya localhost /form8.php. Oke, ini yang tadi kita rancang, input biodata siswa. Sekarang contohnya kita ketikkan di sini, isinya adalah 3100100. Namanya adalah Ucok Sinaga. Alamatnya di Center, mata pelajarannya adalah Visual Basic. Kita buat nilainya adalah 90. Kita klik simpan. Oke, data Anda sudah tersimpan. Sekarang coba kita pastikan di database kita apakah datanya sudah tersimpan. Kemudian ini kamu klik refresh. Kita klik biodatanya, kemudian kita klik nama tabel tadi kita adalah bio. Kita klik tombol sini browse. Oke, datanya tersimpan di sini. Isinya tadi ada 3100100, namanya Ucok Sinaga. Jadi kita menyimpan datanya tidak dari tabelnya, tapi dari form yang kita buat di sini. Kamu boleh screenshot kode program yang kita buat ini. Silakan kamu praktekkan. Sekian pelajaran kita hari ini. Salam sehat.